kita mulai. Selamat siang Bu Lili. Selamat siang Bu Catur. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lili? Hari ini sehat Bu, tetapi ada beberapa kekhawatiran Bu. Ada beberapa hal yang mengganjal. Ya, ada apa Bu Lili? Kok ada yang mengganjal itu kira-kira kenapa? Mungkin ada yang bisa saya bantu hari ini Bu Lili dengan masalahnya Bu Lili? Kemarin tuh saya masuk ke beberapa kelas ya Bu Catur ya, karena saya mengajar PPKN. Saya itu sedikit khawatir dan merasa was-was. Banyak anak-anak di kelas saya itu yang tidak mengenal pahlawan-pahlawan Bu Catur. Oh, seperti itu. Iya, jadi rasa kebangsaannya tuh kurang. Oh ya. Terus maksud Bu Lili itu apa Bu Lili? Tujuannya apa? Kok kenapa anak-anak bisa seperti itu? Penyebabnya itu kira-kira seperti apa ya Bu Lili itu? Nah, anak-anak itu role modelnya itu saya rasa sudah bergeser Bu. Kalau anak-anak zaman dulu itu pasti kenal siapa I.R. Soekarno, siapa Hatta, siapa Pangeran Diponegoro. Sekarang role modelnya itu sudah berbeda. Yang mereka kenal sekarang itu malah artis-artis TikTok gitu loh Bu. Oh, seperti itu. Baik Bu Lili. Iya Bu. Jadi tantangan apa atau masalahnya itu apa sehingga anak-anak itu seperti itu begitu Bu Lili? Iya, permasalahannya saat ada pengetahuan-pengetahuan umum tentang pahlawan-pahlawan, tentang wawasan kebangsaan, mereka itu sama sekali tidak mengerti, tidak paham Bu. Bahkan yang paling sederhananya saja ditanyai Pangeran Diponegoro perangnya kapan saja itu tidak tahu Bu. Jadi saya ingin mengenalkan pahlawan-pahlawan itu kepada murid-murid. Baik Bu Lili. Jadi Bu Lili sudah baik sekali ya, tujuannya ingin mengenalkan, namun anak-anak kan kurang bersemangat atau kurang fokus begitu ya Bu Lili. Jadi langkah atau strategi Bu Lili itu seperti apa nanti biar anak-anak itu nanti bisa lebih mengenal pahlawannya, bisa lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Lili sampaikan? Selama ini yang sudah saya lakukan adalah memberi bahan bacaan elektronik berupa biografi tokoh pahlawan. Tapi sepertinya anak-anak juga masih kurang tertarik itu Bu. Kenapa Bu? Kok tidak tertarik? Itu yang menjadi tantangan Bu Lili dalam mencapai nanti kegiatan yang Bu Lili sampaikan itu ada apa? Tantangannya apa kira-kira Bu Lili? Pernah suatu ketika saya meminta anak membuka HP-nya untuk membaca kayak sebuah artikel mengenai biografi tokoh. Anak-anak itu malah melihat TikTok dan YouTube Bu. Oh begitu, berarti anak-anak itu lebih senang ke gadget gitu ya Bu Lili ya daripada kegiatan pembelajaran yang disampaikan begitu ya. Betul Bu, lebih senang. Baiklah Bu Lili, mari kita bahas strategi Bu Lili untuk mengendalikan siswa itu yang suka lihat TikTok, lihat YouTube daripada pembelajaran itu seperti apa. Mungkin nanti kita pertama-tama kita memahami ya Bu Lili ya, penyebab anak itu kok suka melihat gadget atau lebih tertarik terhadap gadget atau YouTube itu, apakah karena itu mereka itu nggak memahami pelajaran atau mungkin karena bosan begitu Bu Lili? Apa ingin menarik perhatiannya Bu Lili? Coba kita perlu memahami penyebab anak tersebut. Ya Bu, kalau saya melihat ya Bu ya, kalau materi-materi pelajaran itu kurang menarik, sedangkan yang ada di gadget, di TikTok, di YouTube itu lebih menarik Bu. Nah, karena di TikTok dan di gadget itu lebih menarik, mungkin Bu Lili bisa menggali potensi Bu Lili, mungkin strategi apa lagi yang akan Bu Lili nanti terapkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu lebih tertarik kepada pembelajarannya Bu Lili. Coba Bu Lili kita menggali potensi apa yang kira-kira nanti bisa kita lakukan untuk menarik anak tersebut begitu Bu Lili. Kemarin saya itu punya rencana seperti ini Bu, untuk mengenalkan pahlawan-pahlawan. Saya minta anak-anak itu mengeluarkan uang. Di uang mereka itu pasti kan ada gambar pahlawan Bu. Lalu saya minta nanti anak-anak untuk men-searching nama pahlawannya di YouTube. Lalu nanti kan ada tayangan-tayangan mengenai pahlawan tersebut.
Apakah itu efektif ya Bu nanti Bu? Ya baik, bagus sekali itu idenya juga bagus itu Bu Lili. Mungkin ada ide lain gitu Bu Lili yang lainnya mungkin biar lebih bervariatif jadi anak-anak tidak hanya satu kegiatan itu saja, mungkin ada ide atau strategi yang lain biar anak-anak itu lebih bisa mengenal pahlawan yang lain gitu Bu Lili. Kalau nanti anak-anak saya ajak ke museum atau ke pusat arsip bagaimana ya Bu ya? Baik, bagus. Itu suatu contoh strategi yang baik sekali. Tapi nanti dalam Ibu Lili merencanakan seperti itu tadi, Bu Lili itu tantangannya apa Bu? Kalau misalkan apa yang dibutuhkan untuk ke museum atau apa itu udah mungkin perencanaannya seperti apa Bu? Jadi nanti biar anak-anak itu paham Bu. Nah, untuk kami mengunjungi museum atau pusat arsip, berarti kami memerlukan izin Bu, izin dari museum tersebut dan pusat arsip. Nanti kami minta tolong kepada pihak sekolah untuk membuatkan surat tembusan ke sana. Seperti itu Bu. Baik Bu Lili, bagus sekali. Nanti tadi dari permasalahan Bu Lili, mungkin nanti Bu Lili akan melakukannya ya, akan mencobanya nanti ya. Bagaimana Bu Lili? Nanti berarti sudah ada gambaran ya tentang strategi yang akan dilakukan? Sudah ada Bu. Nanti juga kami akan minta bantuan ke orang tua murid Bu untuk berkoordinasi masalah transportasi dan sebagainya untuk ke museum itu Bu. Baik, Bu Lili karena sudah selesai, mungkin hanya ada lagi Bu Lili yang bisa ditanyakan Bu Lili? Sudah Bu, sudah menemukan jawaban dan gambaran yang jelas Bu. Baik, berarti sudah cukup ya Bu Lili pertemuan Sudah cukup kita Bu. hari ini. Oke, mungkin nanti hanya minta bantuan Ibu dan rekan-rekan untuk mendampingi anak-anak pada saat kunjungan di museum Bu. Baik, ya. Oke, seperti itu nggih Bu Catur, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan dan memberikan solusi kepada saya. Sama-sama Bu Lili. Nggih, sami-sami Bu.